Kami dari kelompok 7. Saya Cahyani Intan Islam dengan NIM E1M025-10023. Saya Hani Novia Lestari dengan NIM E1M025-10060. Saya Tazkia Turudia dengan NIM E1M025-10077. Saya Ulwan Alimatun Alfia dengan NIM E1M025-10048. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang materi Sifat-sifat koloid. Selamat menyaksikan. Koloid adalah campuran heterogen yang merupakan gabungan dari dua zat atau lebih, di mana satu zat atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain, atau medium pendispersi, sebagai partikel berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer. Kami akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Adapun sifat-sifat koloid yang akan dibahas yaitu yang pertama muatan partikel koloid, yang kedua dialisis, ketiga adsorpsi, dan keempat elektroforesis. Yang pertama yaitu muatan partikel. Muatan partikel koloid adalah muatan listrik yang dimiliki oleh partikel-partikel koloid akibat adanya peristiwa adsorpsi ion dari medium pendispersi atau adanya proses lainnya. Muatan ini membuat partikel-partikel koloid sejenis saling tolak-menolak, sehingga mencegah pengumpalan dan menjaga kestabilan sistem koloid. Contoh sifat muatan partikel koloid yaitu partikel lemak dalam susu membawa muatan negatif sehingga partikel-partikel lemak tidak saling menempel dan susu tetap stabil atau tidak langsung memisah menjadi lapisan lemak dan air. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengotor atau molekul kecil dengan menggunakan membran semi-permeable. Partikel koloid yang ukurannya lebih besar akan tertahan di dalam membran, sedangkan ion pengotor yang lebih kecil dapat menembus membran dan keluar dari sistem koloid, sehingga koloid menjadi lebih murni. Penerapan dialisis dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadi pada proses pembuatan tahu. Larutan kedelai yang mengandung partikel koloid dipisahkan dari ion-ion garam yang tidak diperlukan. Ketika larutan tersebut direndam dalam air atau didialisis menggunakan kain atau membran, ion-ion kecil keluar, sedangkan partikel koloid kedelai tetap tertahan. Proses ini membantu memperoleh endapan tahu yang lebih murni. Adapun yang ketiga yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan atau penempelan suatu zat disebut adsorbat pada permukaan zat lain disebut adsorben, yang bisa berupa cairan ataupun padatan. Nah, proses ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul di permukaan adsorben yang tidak seimbang. Adsorpsi berbeda dengan absorpsi, yang merupakan penyerapan zat ke seluruh bagian dalam suatu materi. Adapun sifat adsorpsi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ialah ketika tinta menempel pada kertas saat menulis ataupun mencetak, partikel tinta atau koloid akan mengadsorpsi permukaan serat kertas, sehingga muatan pada partikel tinta dan serat kertas menyebabkan tinta menempel kuat sehingga tulisan tidak mudah hilang. Elektroforesis adalah teknik laboratorium untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran, muatan listrik, dan sifat lainnya dengan memanfaatkan arus listrik. Teknik ini sering digunakan untuk menganalisis molekul biologis seperti DNA, RNA, dan protein dengan menggerakkannya melalui matrikel. Contoh sifat elektroforesis. Pada industri pengolahan latek atau karet, partikel-partikel latek bermuatan listrik. Ketika diberi medan listrik, partikel karet bergerak menuju elektroda tertentu sesuai muatannya. Proses ini membantu memurnikan latek dan memisahkan kotoran yang bermuatan berbeda.